Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa tasmiyatuhu tiflan linukatin. Wa tasmiyatuhu tiflan linukatin. Ulama ahli tasawuf menamakan lisanul jinan dinamakan dengan tiflan, dinamakan tiflal ma'ani. Kalau dinamakan ma'ani karena memang tiflal ma'ani merupakan kumpulan dari rahasia-rahasia alam kesucian. Lalu kenapa dinamakan tiflan? Wa tasmiyatuhu tiflan linukatin. Karena ada beberapa alasan. Di antaranya ahaduha, jadi ada beberapa kinayah yang menjadi alasan. Ahaduha anna tawalluduhu minal qalbi ka tawalludit tifli minal ummi, bahwa lahirnya tiflal ma'ani dari hati sebagaimana lahirnya anak kecil, lahirnya seorang bayi dari ibunya. Fayurabbiyahu al-qalbuh katarbiyatil ummi al-waladah. Maka hati mendidik tiflal ma'ani sebagaimana seorang ibu mendidik anaknya. Fayakburu qalilan ilal bulu. Maka anak dan juga tiflal ma'ani sedikit demi sedikit bertambah besar hingga dia balik. Maka dari sini, dari apa yang diterangkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, bahwa lahirnya tiflal ma'ani melalui kasih sayang, melalui rahim, melalui kasih sayangnya hati. Lalu bagaimana cara kita untuk memperoleh kasih sayang hati? Kasih sayang hati ini seperti bagaimana benih, bagaimana sebuah embrio atau benih itu dirawat, tumbuh dan berkembang di dalam rahim seorang ibu. Maka demikian juga tiflal ma'ani yang tadinya dari embrio atau dari benih zikir kita, dari benih zikir yang setiap hari, setiap detik, setiap waktunya selalu menghiasi nafas, selalu menghiasi alam khayal, selalu menghiasi rongga hati. Dari benih inilah lahir tiflal ma'ani setelah 9 kali proses. Jadi setelah 9 kali proses. Nah, yang harus menjadi catatan kita bersama, bukan kita itu menuntut untuk segera hasil, untuk segera sukses. Bukan itu yang menjadi tuntutan kita bersama. Tapi sekarang yang harus kita ingat, yang harus menjadi catatan kita, bahwa kita harus memulai. Kenapa? Karena kalau kita tidak memulai tapi kita ingin hasil, maka kita sudah gagal total. Jadi itu yang harus menjadi catatan utama, catatan yang harus menjadi perhatian kita, bahwa kita harus memulai untuk berzikir. Nah, ketika sudah memulai berzikir, maka kita juga harus memulai untuk mengkaji kehidupan ini, mengkaji semua ketentuan yang diberikan oleh Allah. Itu yang paling utama. Bukan hasil, kalau kita sudah mencapai ini, itu tidak ada artinya. Bukan itu yang kita harapkan. Bukan itu yang harus kita lakukan. Itu hanya menghayal. Memang dalam kehidupan syariah itu impian merupakan sebuah tanda dari keberhasilan. Kadang
impian menjadi landasan dari sebuah keberhasilan kadang. Tapi di dalam urusan batiniyah berbeda. Kenapa? Karena beda alam. Jadi bukan impian, tapi tindakan nyata yang menjadi awal dari kesuksesan. Justru impian akan semakin membuat kita terlena, semakin membuat kita menjadi terpuruk. Kenapa? Karena apa yang terdapat di dalam impian tidak selalu sama dengan apa yang menjadi kenyataan. Jadi itu yang pertama. Kenapa dinamakan tiflal ma'ani? Hasil zikir kita ketika kita zikir sudah full, artinya ketika zikir kita sudah meresap, maka ketika hati itu akan hidup. Nah, ketika hati hidup, maka manusia akan berzikir dengan hati yang hidup. Sudah bukan dengan nafas lagi, sudah bukan dengan lisan jahriyah lagi, sudah bukan dengan lisan khafiyah lagi, tapi berzikir dengan hayatil qalbi, sehingga zikirnya tidak akan pernah dilihat oleh orang secara umum. Mereka sudah tidak akan pernah melihat zikirnya ketika itu. Kenapa? Karena dia berzikir dengan hayatil qalbi. Nah, ketika sudah berzikir dengan hayatil qalbi, maka semakin besar semakin terasa akan terlihatlah perwujudan dari zikir tersebut, dan lahirlah yang namanya tiflal ma'ani. Nah, kenapa dinamakan tiflal ma'ani? Yang pertama, karena lahirnya dari hati tiflal ma'ani tersebut, sebagaimana seorang bayi lahir dari ibunya. Terus kinayah yang kedua, alasan yang kedua ialah anna ta'limal ilmi lil atfali ghalibun, bahwa mengajarkan ilmu bagi anak-anak itu sudah biasa. Fata'limu ilmil ma'rifati li hadzal tifli aidan ghalibun, maka juga mengajarkan ilmu ma'rifah terhadap anak-anak yang disebutkan dengan tiflal ma'ani juga biasa. Maka kita kalau mau belajar, ya harus bisa menjadi anak-anak. Jadi kalau kita belajar pingin cepat tanggap, pingin cepat bisa, ya harus seperti anak-anak. Tapi bukan bersikap kekanak-kanakan, harus bisa seperti anak-anak. Bagaimana anak-anak? Anak-anak yang pertama, sifat anak-anak yang pertama, apa yang dia lihat ingin dia contoh. Jadi kita harus bisa mencontoh. Itu. Jadi mencontoh dari perilaku orang-orang yang ingin dia jadikan guru. Misalnya ketemu di Ampel misalnya dengan seseorang, salah satu contoh misalnya. Terus ketika berjabat tangan udah ada perasaan yang beda. Pulang ke rumah keingat terus. Ke Ampel ketemu lagi misalnya. Terus ngobrol. Dari obrolan semua apa yang diomongkan itu masuk. Jadi apa yang diomongkan itu apa yang dia inginkan. Jadi orang tersebut membicarakan apa yang diinginkan ini orang yang ketemu tadi. Nah, terus akhirnya ngobrol-ngobrol dia memberikan satu jalan, satu cara. Nah, dari satu cara tersebut berarti orang yang ziarah ke Ampel yang ketemu dengan orang itu, dengan orang soleh itu, dengan seorang guru, anggaplah seorang guru, berarti dia sudah berguru sama dia. Maka agar dia bisa memperoleh ilmu, memperoleh apa yang diwejangkan, maka harus bisa mencontoh perilaku yang dia kerjakan, terutama perilaku batiniyah.
Kenapa? Karena batiniah itu akan diberikan dengan sentuhan hati, bukan dengan kata-kata. Jadi itu yang harus bisa dicontoh. Ini adalah salah satu sifat anak-anak. Jadi anak-anak itu akan mencontoh, akan mengerjakan, akan meniru apa yang dia lihat. Dan dia akan mengucapkan apa yang dia dengar. Maka jagalah telinga. Kenapa? Agar selalu mendengar yang baik. Kalau bisa selalu mendengar kalimat thayyibah. Kenapa? Agar mulut selalu bisa berucap kalimat thayyibah. Jagalah mata untuk selalu melihat contoh-contoh yang baik. Kenapa? Agar perilaku kita juga menjadi berperilaku yang baik. Jadi alasan yang kedua ialah ta'anna ta'limal ilmi lil atfali ghalibun, bahwa anak-anak itu terbiasa diberi pelajaran. Maka juga tiflal ma'ani juga terbiasa diberi pelajaran ilmu ma'rifah oleh hati kita. Watsalitsu anna tifla mutahharun min adnasi dzunub. Dan alasan yang ketiga yang menjadi kinayah yang menjadi alasan yang ketiga ialah bahwa anak-anak tiflun, anak-anak bersih dari dosa yang mengkotorinya. Jadi bersih dari dosa yang mengotori anak-anak tersebut. Fahadha aidan mutahharun min danasi syirki wal ghaflati wal jasmaniyah. Maka demikian juga tiflal ma'ani bersih dari dosa syirik, dari dosa ghaflah, dan dari dosa jasmaniyah. Jadi tiflal ma'ani bersih dari kotoran, dari kotor atau dari dosa yang berupa syirik, dari dosa yang berupa ghaflah. Terus apa yang dimaksud ghaflah di sini? Kan memang manusia itu mahallul khata' wan nisyan. Nah, nisyan dan ghaflah itu beda. Dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa Madura itu memang sama. Ghaflah itu lupa, nisyan itu juga lupa. Tapi dalam bahasa Arab berbeda interpretasi. Kenapa? Nisyan itu sifat bawaan, tabi'i, dan lebih kepada substansi. Artinya lebih substantif. Itu nisyan. Tapi ghaflah, ghaflah itu bukan bawaan. Kenapa? Karena bukan tabi'i. Kenapa? Karena ghaflah di sini yang dimaksud ialah lupa dengan sebuah pekerjaan, lupa dengan sebuah tugas, lupa dengan sebuah kewajiban, lupa dengan jati dirinya sendiri, yang dimana dia tidak pernah merasakan bahwa dia itu lupa. Jadi dia merasa ingat. Artinya ada sifat ingkar di dalamnya. Itu ghaflah. Berbeda dengan nisyan. Kalau nisyan, kita mau berangkat, terus dompet kita ketinggalan, itu karena lupa. Dan setelah ingat kita kembali lagi, kita ambil. Tapi ghaflah di sini, kita berbuat salah, diingatkan oleh orang lain, kita merasa benar. Oh enggak, saya enggak salah. Nah ini ghaflah. Makanya di sini dosa ghaflah. Jadi berbeda. Makanya saya terangkan takut salah paham. Bukan nisyan, tapi ghaflah. Ghaflah yang dimaksud di sini. Terus wal jasmaniyah, dan dosa jasmaniyah. Lalu apa bedanya dosa jasmaniyah, dosa syirik, dosa ghaflah? Apa perbedaannya? Dosa ghaflah lebih kepada akidah. Dosa syirik lebih kepada penalaran kita, lebih kepada
jalannya hati itu syirik. Kenapa? Karena di sini dalam rangka kita berangkat menuju penyatuan diri kepada Allah. Jadi dosa syirik di sini yang dimaksud adalah syirik khafi, bukan syirik murtad. Nah, syirik khafi di sini begitu banyak. Ini akan diterangkan secara luas nanti di belakang. Nanti ketika sudah ada babnya tersendiri. Itu syirik, ada babnya tersendiri nanti. Bahkan dari setiap bab itu hampir semua diterangkan tentang dosa syirik. Nah, ini untuk lebih menyingkat waktu. Nah, kalau dosa ghaflah lebih kepada akidah, tapi dosa jasmania lebih kepada dosa syariah. Makanya di sini dibagi. Kenapa perlu dibagi dosa-dosa ini? Karena syirik lebih kepada batiniyah, ghaflah itu sebagian batiniyah, sebagian lahiriyah. Tapi kalau jasmaniyah murni zahiriyah. Terus kenapa kalau memang ada 3 pembagian, kenapa mesti dibeda-bedakan? Nah, di sini untuk mengkaji sebuah akidah, untuk mengkaji perjalanan kita, maka semua harus terpisah. Tapi harus jalan beriringan. Jadi apa? Yang disebut marajal bahraini yaltaqiyani bainahuma barzakhul la yabghiyan. Ketika 2 lautan bertemu, yaltaqiyani bainahuma barzakhun la yabghiyan. Yang dimaksud bertemu itu bukan bercampur aduk. Maka di sini tugas manusia itu ada 2, tugas jasmani, tugas rohani. Tugas jasmani itu syariah, tugas rohani itu akidah. Dalam rangka penyatuan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah tidak bisa taqarrub dengan syar'i? Itu berbeda. Taqarrub secara syariah itu ubudiyah. Tapi kalau taqarrub akidah itu qurbah. Makanya di sini diterangkan ada 2. Apa yang 2? Orang ibadah pembalasannya adalah surga. Surganya Allah. Tapi orang yang ahli tauhid yang berangkat untuk menyatukan diri kepada Allah, mencari jati dirinya, itu hadiahnya adalah qurbah. Jadi berbeda tempat. Nah, makanya di sini dosa yang menjadi hijab terhadap manusia itu dibedakan. Syirik, ghaflah, jasmaniyah. Kenapa? Agar kita bisa memilah. Ketika kita memang sudah berangkat sama-sama bisa dilaksanakan, zahiriyah dilaksanakan, batiniyah dilaksanakan, ilmu syariah dilaksanakan, ilmu ma'rifah dilaksanakan dengan bersamaan tanpa saling mengganggu, maka dari situlah akan lahir ilmu ma'rifah. Nah, ini tugas kita. Kenapa harus dibedakan? Kenapa? Karena harus berjalan beriringan, tapi tidak campur aduk. Makanya sangat salah kalau orang yang beranggapan, syariatnya dulu baru hakikat. Enggak begitu juga. Kenapa? Karena ilmu syariah dan ilmu ma'rifah itu harus sama-sama dilaksanakan, kedua-duanya. Cuman berbeda alam, berbeda tempat, berbeda tugas. Warabi'atu anna al-aktsara fi ar-ruhi yura fi hadha surati as-safiyati lil waladi walidha yura fil manamati ala suratil maradi kal malaika. Dan alasan yang keempat yaitu anna al-aktsara fi ar-ruhi yura fi hadha surah, bahwa yang terbanyak dari ruh itu dilihat seperti anak-anak, berupa anak-anak. Jadi ruh terlihat berupa anak-anak. Oleh karena itu dilihat oleh anak-anak.
Oleh karena itu ketika dalam keadaan tidur, maka roh dilihat berupa anak kecil. Kenapa? Karena memang biasa roh itu dilihat oleh anak-anak. Jadi anak kecil yang masih kecil itu terbiasa melihat roh. Maka ketika hadir di dalam mimpi, roh itu berupa anak kecil juga. Wal khamisatu anna Allah ta'ala wasafa abna'a jannati bitifliyah biqouli ta'ala yatufuna 'alaihim wildanum mukhalladun. Dan yang kelima, alasan yang kelima ialah bahwa Allah Ta'ala menyifati anak-anak dari ahli surga itu dengan tifliyah. Dengan firman Allah, yatufu alaihim wildanum mukhalladun. Wildan atau anak-anak yang kekal di dalamnya mengitari semua ahli surga. Di sini diistilahkan dengan wildan, anak-anak. Itu anak-anak dari ahli surga. Wa biqouli ta'ala, dan dengan firman Allah, ghilmanun lahum ka'annahum lu'lu'um maknun. Di dalam surga tersebut terdapat ghilman, anak-anak muda, anak-anak kecil yang sedang lucu-lucunya, ka'annahum lu'lu'um maknun, bagaikan mutiara yang terangkai atau yang terukir atau yang terangkai. Wasadisatu, dan alasan yang keenam adalah anna hadzal isma kana lahu bi'tibari latafatihi wa nadafatihi, bahwa nama tiflun tersebut ialah karena iktibar terhadap sikap lemah lembutnya dan sifat bersihnya. Jadi tiflal ma'ani itu begitu sangat lemah lembut, sehingga ketika disimpan oleh orang-orang yang memang sudah mencapainya, itu tidak akan terlihat oleh orang yang umum, kecuali terlihat oleh orang-orang yang memang sengaja mencari ilmu ma'rifah, mencari ilmu menuju hadratil ilahiyah. Demikian dulu, semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat, dan mohon maaf kalau ada kesalahan. Wallahu a'lam bishawab.